ingin segera cepat-cepat pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ketemu istrinya, damai hatinya. Kenapa? Istrinya bisa menjadi penyejuk bagi suami yang sedang banyak masalah. Istrinya menjadi penghibur, istrinya yang menguatkan. Begitu pula istri, ketika di rumah merasa capek mendidik anak, capek menjaga kebersihan rumah, ingin berkeluh kesah, begitu suaminya pulang, suaminya menguatkan, suaminya menghibur, suaminya membantu, maka istri menjadi adem, tenang hatinya. Tetapi sekarang banyak yang aneh, suami banyak yang lebih tenang ketika berada di samping istri orang lain. Istri ada yang merasa ayem ketika berada di samping suami orang lain. Ketika tidur di sampingnya suami orang lain itu malah senang. Ketika tidur yang memeluk itu, yang dipeluk istri orang lain malah senang. Ini kan aneh. Itu kesenangan yang menipu. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di antara tanda atau tujuan pernikahan yang kedua mawaddah, agar muncul rasa saling cinta mencintai antara suami dan istri. Yang menjadi pertanyaan, apa itu mawaddah? Mawaddah itu makna asalnya itu kosong atau hampa dari keinginan buruk. Dari makna pertama ini bisa kita pahami, berarti tujuan pernikahan yang Allah tetapkan, seorang suami dia tidak punya niatan apapun, keinginan buruk apapun kepada istri. Seorang suami yang paham betul dengan aturan Islam, dia tidak punya keinginan buruk sedikit pun terhadap istrinya. Maka dia tidak mungkin menimpakan keburukan kepada istrinya sekecil apapun itu. Istrinya juga demikian. Dia kosong dari keinginan buruk terhadap suami, sehingga istrinya tidak mungkin menimpakan keburukan sekecil apapun kepada suaminya. Itu namanya mawaddah. Sehingga mawaddah ini bukan hanya sebatas makna saling cinta mencintai, ada makna yang sangat dalam di balik kata mawaddah itu. Kalau suami mengaku cinta pada istrinya, tentu dia tidak akan menimpakan keburukan kepada istrinya. Istri juga demikian. Itu makna mawaddah. Makna asalnya kosong atau hampa dari keinginan atau niatan buruk. Sehingga suami atau istri yang benar-benar memahami aturan Islam, benar-benar memahami tujuan pernikahan yang Allah gariskan, maka dia semaksimalnya akan menunaikan kewajibannya, sehingga tidak menimpakan sesuatu yang buruk pada pasangannya. Ya, sekarang banyak suami yang menimpakan keburukan pada istri dengan ucapan, lesannya kotor, lesannya kasar. Kalau ditegur jawabannya, "Witekno aku wis ket lahir ini ki." Bahasa witekno ini bahaya. Karena kalau kita mengucapkan witekno berarti kita tidak mau berubah sudah.
Kita tidak menginginkan yang namanya at-taghyiru, perubahan. Witekno wong iki gawat bayi ya. Masa iya sejak bayi wis miso-miso? Masa iya sejak bayi sudah berkata kasar? Padahal semua manusia itu Allah ciptakan dengan fitrah. Dan Quran ini sebagai petunjuk huda. Al-huda itu dia menuntun atau petunjuk dengan penuh kelembutan. Masa iya kita mengatakan lho witekno nek gelem ngene ra gelem ya wis. Witekno memang iki watakku kaya ngene. Lah ini yang menjadi masalah. Kalau watak itu susah dirubah. At-taghyir hanya bisa dilakukan, perubahan bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau waktu, insya Allah periksa ke dokter, minum obat batuk, Allah beri kecocokan, sembuh watuknya. Tapi kalau watak dia nggak mau berubah dirinya, sampai mati kurang sak menit ya belum berubah, karena watak. Maka bahasa witekno ini jangan digunakan. Kalau kita mengatakan witekno, itu berarti secara langsung atau tidak langsung kita sudah menggariskan bahwa saya tidak mau berubah. Lisan saya kasar pada istri, selamanya saya akan kasar. Karena witekno. Saya nggak mau berubah, wis enak yo ngene iki. Belum lagi suami tidak hanya dengan ucapan, dengan tangan, dengan kaki, maka ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan ucapan, dengan perbuatan. Istri dipukul, istri ditendang, dinasehati, wong Islami orang ngono kuwi. Kalau witekno tangan-tanganku dhewe. Nah itu berarti nggak mau berubah. Padahal yang namanya mawaddah itu kosong, hampa dari niatan atau keinginan keburukan sekecil apapun. Sehingga suami yang paham tujuan pernikahan dari Allah ini, dia berusaha semaksimalnya untuk tidak menimpakan keburukan sekecil apapun pada istrinya. Istri yang paham tentang tujuan pernikahan, dia akan tunaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga itu menjadi hak suami. Hak suami terpenuhi, sehingga suami tidak tertimpa keburukan sekecil apapun. Kalau mawaddah terwujud, maka akan terwujud rahmah, rasa kasih sayang. Kasih sayang ini melebihi rasa cinta. Ini rasa kasih sayang. Kalau tiga hal ini bisa dipenuhi, maka rumah tangga itu akan turun bimbingan Allah dalam rumah tangga itu. Setiap ada masalah rumah tangga, terjadi ketidakharmonisan, Allah turun tangan. Allah berikan solusi demi solusinya yang tidak pernah terpikirkan oleh suami istri ini bagaimana solusinya. Tetapi karena sakinah mawaddah warahmah ini terpenuhi, maka rumah tangga itu otomatis mendapat bimbingan dari Allah. Karena syarat untuk mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah dalam rumah tangga itu syaratnya sudah terpenuhi, 3 syarat tadi. Maka otomatis rumah tangga itu benar-benar dibimbing oleh Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian ini itu terdapat ibrah yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berpikir,
Banyak orang yang membina rumah tangga tetapi tidak mau berpikir dengan jernih. Dia tidak menggunakan otak yang Allah anugerahkan untuk berpikir dengan jernih. Dia berpikirnya dengan hawa nafsu. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jernih, ini kan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kita awalnya tidak kenal dengan istri kita dan tidak punya kewajiban untuk menanggung hidup istri kita ketika dia belum jadi istri kita. Istri kita ini ketika belum jadi istri kita tidak punya kewajiban ikut kita, bahkan haram kalau sampai ikut kita belum jadi istrinya. Tetapi setelah ijab kabul, seorang laki-laki lantas punya kewajiban memberi nafkah pada istrinya yang sebelumnya itu tidak menjadi tanggungannya. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, orang lain kita tidak mengenal. Tiba-tiba setelah ijab kabul kita punya kewajiban menjamin nafkahnya, mencarikan bekerja sampai banting tulang untuk memberi nafkah pada istri dan anak kalau nanti Allah titipkan keturunan. Kok yang gelem laki-laki, kok yang mau, kok yang sadar kalau itu kewajibannya. Ini kalau bukan karena tanda kekuasaan Allah tidak mungkin. Hubungan darah tidak ada, kerabat juga tidak, awalnya tidak saling kenal. Tiba-tiba begitu ijab kabul kita punya kewajiban memberi nafkah. Kerahkan potensi pikiran, tenaga, fisik, keluar cari untuk menafkahi perempuan yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal. Kok ya mau kita? Seorang perempuan tadi setelah ijab kabul kok tiba-tiba dia mau tinggalkan orang tuanya yang telah ibunya mengandung, orang tuanya mendidik, membesarkannya sampai dewasa, merawat dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh keluarga tercinta, rasa bela keluarga yang begitu tinggi. Kok tiba-tiba setelah ijab kabul mau dan sadar kewajibannya adalah ikut suami, sekalipun harus meninggalkan bapak ibunya, sekalipun harus meninggalkan kakak adiknya, sekalipun harus meninggalkan kerabatnya. Kok dia mau ikut suami di tempat yang baru dengan keluarga baru, lingkungan baru. Belum lagi nanti kalau tinggal satu rumah dengan mertua, terkadang ada ketidakcocokan dengan mertua. Kok perempuan ini mau? Ini kan tanda kekuasaan Allah. Maka mari kita gunakan anugerah pikiran yang Allah berikan pada kita dengan berpikir jernih. Usahakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka suami istri itu saling bantu membantu, tolong menolong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan egois. Suami ojo peh lanang terus egois, terus istri juga jangan membalas dengan egois. Kalau sama-sama egois, rumah tangga itu jauh dari bimbingan Allah. Yang ada bukan baiti jannati lagi, bukan rumahku surgaku, tetapi baiti nari. Bukan nari joget, bukan. Rumahku nerakaku. Suami pulang ke rumah ketemu istrinya
rasane enak, bosen, panas. Istri di rumah, suaminya pulang, istrinya malah anyel, nggak nyaman. Iki mopo dadak mulih lho. Wis iki nginep setahun di sana ya ndak apa-apa. Nah ini berarti baiti nari jauh dari bimbingan Allah. Na'udzubillah. Maka kembali ke petunjuk Allah ini dipahami dengan baik, kemudian diamalkan. Ya, dari terjadi percekcokan kecil dalam rumah tangga. Mungkin dengan tidak sadar perkataan saya menyinggung perasaan suami. Sampai-sampai suami berkata, "Ya wis topu, aku pegatan wae." Yang saya tanyakan, apakah ucapan suami saya yang seperti itu sudah jatuh talak? Lah kok sing kon megat sing wedok iki piye? Kalau yang ditanyakan apakah jatuh talak, tidak. Tetapi ini kebiasaan tidak baik. Terjadi ketidakharmonisan antara suami istri, terus tantang-tantangan dengan talak dengan pegat. Nah untungnya ini sing minta suaminya. Ya wis tobu pegatan wae. Nah, istrinya kemudian jawab, "Yo kowe tak pegat." Nah itu enggak jatuh talak gitu loh. Tapi kalau sampai istrinya, "Pun mas, pun pak, sudah pak, saya panjenengan ceraikan saja." Nah, terus sing lanang, "Ya wis kowe tak pegat." Jatuh talak sudah. Maka kalau terjadi ketidakharmonisan, dibincangkan yang baik, rujuk pada Quran, rujuk pada Sunnah. Jangan tantangan pegat-pegatan begitu. Itu kebiasaan yang tidak baik. Biasanya laki-laki itu, apalagi kalau sampai ditantang untuk megat, kondisi sedang marah, "Pun mas kuloman pegat." "Yo saiki gue tak pegat." Bahkan dengan tanpa jeda itu, "Wes gue tak pegat, gue tak pegat, gue tak pegat." 3 kali, maksudnya biar talak bain. Maksudnya begitu. Saking nesune. Hati-hati dengan cerai, talak, pegat itu hati-hati. Salasun jidduhunna jiddun wa asluhunna jiddun. Ada 3 hal. Seriusnya menjadi serius, bercandanya juga menjadi serius. Salah satunya tolak, cerai. Gojekan cerai, jatuh sudah. Karena bercandanya juga jadi serius. Nikah, rujuk, cerai. Nah kalau di sinetron-sinetron itu ya, adegan pernikahan, nah itu syarat rukunnya terpenuhi, walinya yo sah tenang, wis dadi suami istri itu. Kalau syarat rukunnya terpenuhi, maka hati-hati dengan kata-kata talak, cerai ini dan lain sebagainya. Kalau bercanda kemudian keluar dari lisan suami, cerai, talak, jatuh itu. Nanti kalau mau kumpul harus rujuk dulu, nikah lagi. Oke, kalau yang ditanyakan apakah sudah jatuh cerai, tidak ya. Tapi perlu hati-hati, jangan diulangi saling tantang untuk pegat seperti itu. Itu bukan karakter seorang muslim. Sidik-sidik ya wis pegatan, sidik-sidik ya wis pegatan. Lah nek mung sedikit-sedikit pegatan-pegatan, lah ngopo dhisik dadak nikah satu dengan yang lain. Oke, ada lagi. Apa benar ada tuntunannya membawa keranda jenazah dengan berjalan cepat
sampai-sampai para pengantar jenazah tertinggal jauh dari pembawa keranda jenazah. Memang ada tuntunannya dari Nabi, menyegerakan jenazah, membawa jenazah dengan cepat. Namun dilihat situasinya, jangan terlalu cepat sehingga mengakibatkan gangguan pada mayit yang sedang dibawa atau pada pembawa jenazah itu, atau juga menimbulkan gangguan orang-orang yang mengiringi jenazah itu. Dulu pernah ada jenazah perempuan, perutnya itu seperti kirbah, karena hamil perutnya seperti kirbah. Kirbah itu tempat minum dari kulit sapi yang sudah disamak. Itu kirbah. Jadi ini perut perempuan ini sedang hamil, jenazah ini sedang hamil, dibawa lewat di hadapan Nabi. Marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazatun tamkhadu makhdaz zikki. Dahulu pernah ada jenazah seorang perempuan yang sedang hamil, perutnya seperti kirbah, dibawa lewat di hadapan Rasul. Kemudian melihat itu Rasulullah bersabda, alaikumul qasda, hendaknya kalian berjalan pelan-pelan atau sedang-sedang saja, karena kalau cepat-cepat itu menimbulkan gangguan. Dan dulu para sahabat pernah mengiringi jenazah bersama Nabi, hampir-hampir lari-lari kecil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai itu, juz 4 halaman 43, an Abi Bakrah qala, dari Abi Bakrah dia berkata, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lanakadu narmulu biha romala. Dahulu kami pernah mengiringi jenazah bersama Rasulullah. Pada waktu itu kami berlari-lari kecil, hampir-hampir berlari-lari kecil. Memang ada tuntunan membawa jenazah menyegerakan dengan cepat. Namun dilihat situasinya, jangan koyo sprinter itu, bawa lari cepat gendang tekan. Nah, ini akan menimbulkan gangguan, dan itu tidak boleh. Menyegerakan jenazah itu tuntunan dari Nabi, tapi jangan terlalu cepat, dilihat situasi dan kondisinya. Nabi kita juga pernah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah dalam ngurus jenazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah ini soleh, berarti dengan kamu menyegerakan itu berarti kamu mendekatkan kepada kebaikan lebih cepat. Wa intaku siwadhalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jika jenazah ini tidak soleh, dia seorang yang jahat, maka dengan kamu mempercepat ngurus jenazah, ini berarti kamu telah melepaskan beban dari pundakmu. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Nabi kita berpesan, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat solihatan qalat qaddimuni. Jika jenazah telah diletakkan di atas pundak orang-orang yang mengusungnya, yang membawanya,
Jika yang mati ini seorang yang soleh, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku, cepat, jangan lama-lama. Kenapa kok lama sekali? Segerakan aku, kuburkan aku. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kebaikan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Tidak pernah dia temukan kenikmatan ini ketika di dunia. Maka jika dia soleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku.